Kalian bingung gak sih materi tentang JSN kemarin? Jujur, kalau aku masih bingung tentang komponen hardware-nya itu gimana ya? Terus konsumsi daya node itu gimana sih? Kalau tentang konsep sistem informasinya gimana? Iya nih, aku juga masih bingung tentang lapisan JSN-nya. Nah, teman-teman, kalian pernah gak sih bertanya-tanya bagaimana komponen hardware dalam jaringan sensor nirkabel itu atau JSN itu beroperasi, atau bagaimana konsumsi daya pada setiap node itu memengaruhi kinerja dalam JSN? Pada video kali ini, kami ingin membahas seputar JSN. Kami akan membahas komponen hardware JSN, menggali lebih dalam konsumsi daya pada setiap node, menjelaskan konsep sistem informasi dalam konteks JSN, dan merinci lapisan komunikasi yang membantu informasi bergerak dalam jaringan. Nah, menarik bukan? Jadi pastikan kawan-kawan untuk menonton sampai akhir ya. Kamu tahu nggak sih komponen hardware JSN? Seingat aku sih komponen hardware JSN itu ada 6. Nah, yang pertama itu sensor, di mana sensor ini mendeteksi parameter fisik di lingkungannya. Terus yang kedua itu ada node sensor. Nah, node sensor ini itu unit dasar dengan prosesor, sensor, serta modul nirkabel. Bisa juga jadi energi itu. Terus yang ketiga itu ada modul nirkabel. Nah, modul nirkabel ini merupakan komunikasi nirkabel antar node. Tapi sisa lagi 3 aku lupa sih. Kamu inget nggak? Kalau aku ingat-ingat, yang pertama ada sync node, yaitu mengumpulkan node sensor dari yang lainnya. Terus selanjutnya adalah sumber daya energi, sumber daya terbatas yang terdiri dari baterai atau panel surya. Selanjutnya ada keamanan pendukung, analisis data, dan Jadi semua komponen ini tuh bekerja sama untuk mengumpulkan data, mentransmisikan data, serta mengelola data dalam berbagai aplikasi yang beragam. iya benar Kir. Selanjutnya ada lagi, yaitu termasuk pemantauan lingkungan, keamanan, dan pertanian pintar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke deh, kalau gitu sih aku udah paham. Kamu udah paham nggak? Aku udah paham sih. Dari materi yang aku pelajari tadi, ternyata konsumsi daya node itu memiliki beberapa faktor, tapi aku cuma hafal 4 faktor. Oh ya udah, kalau gitu nanti 4-nya aku tambahin deh. Konsumsi daya pada sebuah node itu sama seperti konsumsi daya pada perangkat yang lain. Jadi tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu jenis perangkat. Perangkat laptop maupun perangkat handphone itu konsumsi dayanya lebih besar pada perangkat laptop. Yang kedua yaitu komponen perangkat keras. Jadi setiap komponen perangkat keras yang kinerjanya lebih tinggi dan juga lebih canggih, maka konsumsi dayanya lebih besar. Yang ketiga yaitu beban kerja. Semakin besar beban kerja pada komponen tersebut, maka semakin besar juga konsumsi dayanya. Yang keempat yaitu penggunaan layar. Jadi semakin lama penggunaan layar dan semakin tinggi tingkat kecerahan layar, maka semakin besar juga konsumsi daya pada node tersebut. Yang kelima, efisiensi energi. Beberapa perangkat memiliki opsi untuk mengoptimalkan efisiensi energinya, seperti mode hemat baterai atau sleep mode. Yang keenam, ada sumber daya. Jika daya bersumber dari baterai, maka kapasitas dan kualitas baterai akan mempengaruhi konsumsi daya. Dan juga konsumsi daya akan mempengaruhi daya tahan baterai itu. Dan kemudian yang ketujuh, lingkungan kerja, suhu dan kondisi di mana perangkat beroperasi akan mempengaruhi konsumsi daya. Yang terakhir itu adalah pengaturan perangkat lunak. Di perangkat lunak, pengaturan pencahayaan dan juga manajemen daya akan mempengaruhi seberapa besar sumber daya yang akan digunakan. Nah, kalau tadi itu ngejelasin tentang 8 konsumsi daya. Nah, sekarang kami akan jelaskan tentang konsep sistem informasi tersebut. Jadi konsep sistem informasi dari jaringan sensor nirkabel WSN adalah penggunaan sekelompok sensor nirkabel yang tersebar di area tertentu untuk mengumpulkan data, mengirim melalui jaringan, dan memproses melalui informasi yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Adapun beberapa elemen kunci dalam konsep sistem informasi dari jaringan sensor nirkabel yang pertama adalah sensor. Sensor adalah perangkat kecil yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter fisik atau lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, atau pergerakan. Jaringan nirkabel sensor tersebut yang terhubung dalam sebuah jaringan nirkabel
yang mengisikan mereka berkomunikasi satu sama lain dengan unit basis. Pengumpulan data sensor dalam jaringan ini secara terus-menerus mengumpulkan data dari lingkungan mereka. Data yang dikumpulkan ini dapat mencakup berbagai parameter tergantung pada tujuan dari jaringan sensor. Pengiriman data yang dikumpulkan dari sensor-sensor ini dikirim melalui jaringan nirkabel ke unit basis atau sinkronisasi. Nah, yang kelima ada pengolahan data. Setelah data itu dikumpulkan, maka akan diolah atau diproses untuk menjadi data yang mentah, jadi data yang lebih berarti. Yang kedua yaitu ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data itu setelah diolah, maka akan disimpan oleh sistem penyimpanannya agar bisa diakses. Selanjutnya ada pengguna akhir. Nah, kalau di pengguna akhir ini itu biasanya manajer atau ilmuwan dan yang lainnya itu ada aplikasi. Nah, sensor ini bisa diaplikasikan untuk pemantauan lingkungan, pertanian, kesehatan, dan keamanan tergantung dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu efisiensi daya. Nah, di efisiensi daya tersebut biasanya sensor diletakkan di tempat yang sulit untuk dijangkau. Jadi sensor tersebut harus dirancang untuk dayanya itu harus lebih panjang lagi dan bertahan lama. Kamu ingat nggak materi lapisan JSN kemarin? Oh iya, sekarang aku sudah ingat. Jadi lapisan JSN itu biasanya dikenal dengan sebutan Zigbee yang terdiri dari 4 lapisan dan terbagi lagi menjadi 2 lapisan bawah dan 2 lapisan atas. Lapisan bawah JSN mendefinisikan suatu protokol atau standar IEEE. Yang pertama yaitu physical layer. Jadi physical layer ini merupakan lapisan terbawah yang bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana data akan ditransmisikan ke dalam media nirkabel. Dan yang paling penting, lapisan ini bertanggung jawab dan bertugas mengatur pemilihan modulasi, frekuensi, daya transmisi, dan parameter fisik lainnya. Lapisan yang kedua yaitu MAC layer merupakan singkatan dari Medium Access Control Layer yang bertanggung jawab dalam pembangkit tower jaringan, sinkronisasi antar tower, mengkoneksikan atau diskoneksikan PAN, dan bertugas mengakses jaringan menggunakan algoritma CSMA. Nah, lapisan atas itu terbagi menjadi 2 layer. Yang pertama itu network layer yang berfokus pada perutuan data melalui jaringan yang kompleks. Network layer ini juga mengelola IP dan menentukan jalur yang terbaik dalam mengirimkan data. Yang kedua itu ada application layer yang bertanggung jawab untuk melayani, mengontrol, dan memanajemen objek aplikasi yang terhubung dalam jaringan. Application layer ini terbagi menjadi 3 layer. Yang pertama itu application support, yang kedua itu application framework, dan yang terakhir itu Zigbee device object. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa jaringan sensor nirkabel atau JSN merupakan sistem sensor dan juga teknologi nirkabel atau wireless yang mengambil data-data dari lingkungan sekitar. Dan juga penting diperhatikan bahwa konsumsi daya pada node-node di JSN harus digunakan dengan baik dan efisien. Adapun pula faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daya pada node-node ini, yaitu jenis perangkat, komponen hardware, beban kerja, pengaturan perangkat, dan juga sumber daya. Dan juga dalam sistem informasi JSN dapat meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan di berbagai aplikasi dunia nyata. Dan juga adapun lapisan aplikasi pada JSN terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama lapisan fisik, lapisan aplikasi, lapisan MAC, dan lapisan jaringan yang mengatur komunikasi antar sensor-sensor. Jadi, jaringan sensor nirkabel atau JSN adalah alat penting dalam pemantauan dan pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Jangan lupa pergi ke kota. Cakep! Jangan lupa punya